Saya akan beralih ke presenter berikutnya, ke Pak Revi Haryanto. Pak Revi Haryanto, boleh dicoba di-share screen kan? Baik, Pak. Suara saya sudah terdengar, Pak. Terdengar banget, Pak. Oke. Mohon maaf tadi, Pak. Iya. Sekarang Iya. Baik. Silakan masuk ke mode slideshow, Pak. PowerPoint-nya. oke, Pak. Sudah kelihatan, Pak, PowerPoint-nya? Sudah. Silakan kembali ke... Nah, ini. Baik, saya kembali bacakan profil dari Pak Revi Haryanto, MPD. Beliau adalah guru IPA dari SMP Negeri 1 Kepahyang. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Bidang kalian beliau adalah IPA dan pembelajaran berbasis TIK. Presentasi beliau 2017 adalah 10 besar guru SMP berprestasi tingkat nasional. 2018 Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Bengkulu. 2019 beliau adalah peserta short course ke Cina University of Mining and Technology. 2020 beliau adalah finalis guru SMP inovatif tingkat nasional. Luar biasa sekali Pak Revi. Pak Revi, silakan Pak, dilanjutkan, dipresentasikan hasil penelitian terkait dengan buku bunga bangkainya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada tim SRG dan teman-teman yang pada saat ini masih stay untuk menyimak webinar pada hari ini. Baik, teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil riset penelitian saya, yaitu tentang pengembangan buku digital Bunga Bangkai dalam rangka untuk menumbuhkan literasi lingkungan siswa SMP ya. Kalau teman-teman yang belum pernah lihat bunga bangkai, inilah bentuk dari bunga bangkai. Adapun yang berlatar belakangi dari penelitian ini, yang pertama adalah kemajuan teknologi di mana informasi yang lebih cepat dan akurat dengan komputerisasi yang sudah berkembang di dalam dunia pendidikan. Kemudian adalah adanya tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Kemudian adanya pembelajaran abad 21, di mana peserta didik dapat belajar dalam kelompok, menumbuhkan daya nalar, dan berpikir kritis, sistematis, kreatif, cerdas, terbuka, dan ingin tahu. Kemudian ketersediaan bahan ajar, yaitu membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, mempermudah proses belajar siswa yang disesuaikan dengan kurikulum dan pembelajaran. Selama ini proses kegiatan pembelajaran antara guru dan peserta didik membutuhkan salah satu media pembelajaran berupa bahan ajar. Bahan ajar yang tersedia biasanya berupa buku dan modul cetak yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Di masa pandemi ini, salah satu alternatif yang bisa dikembangkan oleh seorang guru yaitu buku digital, di mana buku ini tanpa dibatasi ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun bisa diakses oleh peserta didik. Ini adalah ruang lingkup dari kajian ilmu pengetahuan alam untuk jenjang SMP, mulai dari kerja ilmiah, energi dan perubahannya, bumi antariksa, makhluk hidup, dan sistem kehidupan dan materi dan perubahannya. Nah, pada materi makhluk hidup dan sistem kehidupannya, umumnya guru-guru hanya menggunakan pada kegiatan pembelajaran menggunakan bahan yang bersumber dari buku teks. Misalnya ini adalah ragam-ragam untuk materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ini umumnya yang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Belum mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran dan memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan sekitar. Nah, bagaimana hasil observasi? Ini adalah hasil observasi awal umumnya guru di sekolah saya itu masih konvensional, pemanfaatan media pembelajaran belum optimal, kemudian pembelajaran secara terpadu, kemudian hasil yang masih rendah. Penilaian itu berfokus pada pengetahuan dan keterampilan saja untuk di kurikulum 2013, kemudian masih rendahnya kepedulian siswa terhadap kebersihan. Nah, penyebabnya apa? Kurangnya inovasi dalam pembelajaran, bahan yang ajar yang digunakan itu hanya berupa buku teks, kemudian materi di IPA itu kompleks ya, di mana guru IPA di SMP itu diajar oleh teman-teman guru yang berlatar belakang biologi, ada yang fisika. Kemudian belum penilaian sikap itu untuk guru IPA kadang-kadang masih bertanggung jawab dari guru PPKN dan pendidikan agama, kemudian belum optimalnya pendidikan karakter dalam pembelajaran. Nah, apa solusi yang bisa diterapkan? Yaitu dengan integrasi TIK dalam pembelajaran ya. Dengan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran ini diharapkan guru itu bisa kreatif dalam membuat bahan ajar yang mudah disiapkan,
salah satu bahan ajar yang bisa disiapkan itu adalah buku digital, di mana di dalam buku digital itu bisa memuat materi pembelajaran berupa teks, gambar, audio, dan video. Ya, itu yang saya kembangkan. Kemudian guru sebagai fasilitator, di mana guru itu tidak dominan dan membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar. Nah, salah satu materi ya saya mencoba untuk materi perkembangbiakan vegetatif, saya mengangkat salah satu kearifan lokal yaitu tentang bunga bangkai ya. Bunga bangkai itu banyak adalah salah satu area di daerah saya untuk area konservasi tumbuhan langka ya. Kemudian diharapkan dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, saya mengharapkan adanya pembelajaran yang vaikem, kemudian adanya kepedulian lingkungan dan literasi lingkungan yang secara komprehensif. Kemudian rumusan masalah dari penelitian saya ini yaitu bagaimana kelayakan atau validitas buku digital bunga bangkai, Amorphophallus titanum, kemudian bagaimana gambaran literasi lingkungan siswa SMP Negeri 1 Kepahyang. Kemudian tujuan penelitian saya yaitu pertama untuk mengetahui kelayakan buku digital bunga bangkai Amorphophallus titanum, kemudian untuk mendeskripsikan literasi lingkungan siswa SMP Negeri 1 Kepahyang. Ini waktu dan tempat itu dilaksanakan dari bulan Juni sampai Oktober 2020. Kemudian untuk pengambilan data tentang bunga bangkai itu di Taman Konservasi Puspalangka, Kabupaten Kepahyang, dan implementasi itu dilakukan di SMP Negeri 1 Kepahyang. Jenis penelitian ini saya mengembangkan penelitian dengan model 4D yaitu define, design, develop, and disseminate ya, di mana pada tahap define itu saya melakukan kegiatan observasi, analisis KD, analisis materi, kemudian analisis instrumen, dan instrumen itu mencakup instrumen literasi lingkungan dan saya adopsi dari NELA. NELA adalah National Environment Assessment Literacy. Ini adalah desain dari tahap desain, saya mendesain dari buku itu, di mana dalam temanya itu buku bunga bangkai mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan, di mana memuat beberapa pembelajaran. Di sana ada 3 unit pembelajaran. Pertama, pengenalan bunga bangkai, perkembangbiakan vegetatif, dan perkembangbiakan generatif. Jadi kontennya selama ini hanya pada buku, sekarang kontennya itu saya bersumber dari kearifan lokal yang ada di daerah saya, yaitu bunga bangkai. Ya. Kemudian tahap develop, menyusun produk berupa buku digital, validasi, dan uji coba terbatas, diikuti oleh 22 orang siswa. Kemudian tahap disseminate itu diikuti oleh 32 orang peserta didik. Ini adalah rancangan dari buku digital yang saya kembangkan tadi, ada mencakup beberapa unit pembelajaran, di mana dalam setiap unit pembelajaran itu memuat materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, kemudian lembar aktivitas pembelajaran, dan di akhir itu ada pengembangan penilaian untuk mengukur prestasi peserta didik. Ini tahap jenis instrumen, ada kelayakan materi berisi lembar validasi materi buku digital, kemudian kelayakan media, kemudian ada kelayakan buku berupa respon dari siswa, dan keefektifan itu menggunakan tes literasi lingkungan yang saya adopsi dari NELA. Kemudian teknik analisis data itu validasi buku digital, kemudian respon peserta didik terhadap buku digital, kemudian instrumen literasi digital, kemudian literasi lingkungan. Ini adalah langkah-langkah dalam analisis data. Kemudian tahap define itu saya melakukan observasi. Ini adalah hasilnya guru IPA hanya terpaku pada buku teks, ya, belum menggunakan bahan ajar yang kontekstual, ya. Kemudian bahan ajar memaparkan area tersebut sebagai sumber belajar siswa belum tersedia. Kemudian penilaian berorientasi pada pengetahuan dan keterampilan. Ini adalah, kalau teman-teman lihat, ini adalah buku ya umum yang IPA kelas 9. Ini adalah area taman konservasi yang saya sebagai sumber belajar untuk mengembangkan buku digital. Ini tahap desain, teman-teman. Ini adalah desain buku digital. Ini adalah preview dari buku digital yang saya buat ya. Di dalam buku digital tersebut ya memuat ada beberapa aspek ya, ada video pembelajaran ya. Di dalam video pembelajaran itu videonya ya saya kembangkan sendiri berdasarkan
Ntar saya coba untuk review nanti. Di dalamnya ada video, nanti di akhir sesi mungkin. Kemudian tahap develop itu adalah penilaian validator dan revisi produk. Ini adalah beberapa revisi dari validator yang saya ambil 4 orang ahli, yaitu 2 orang ahli media dan 2 orang ahli materi. Mencakup dari guru dan dosen, kemudian ada ahli materi media, itu orang yang ahli dalam bidang TIK. Ini adalah beberapa masukan dari validator. Ini adalah hasil kelayakan buku digital. Jadi secara kelayakan media rata-ratanya adalah 97,11%, kemudian kelayakan materi adalah 96,09%. Kemudian secara umum kelayakan produk buku digital itu adalah dari materi itu adalah kelayakan materi adalah 97,11, media adalah 96,09. Jadi secara umum kelayakan buku digital saya adalah 96,6, ini sangat layak. Kemudian ini adalah respon peserta didik. Jadi saya mencoba untuk memberikan pembelajaran yang terbaik. Ini adalah respon terhadap peserta didik. Dari 10 kriteria itu 6 kriteria siswa itu memberikan respon yang sangat baik, ya. Bagaimana dengan teks bukunya, bagaimana motivasi dalam pembelajaran tentang dengan buku digital yang saya gunakan tersebut. Kemudian ini adalah proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi proses pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan model flipped classroom, ya. Karena di awalnya saya merancang full online, jadi saya merancang akhirnya karena ada tatap muka di sekolah saya. Kebetulan materi ini pas sesuai dengan alokasi waktu yang disesuaikan dengan program tahunan dan program semester. Ini awalnya saya memberikan materi pembelajaran melalui grup WhatsApp, ya. Siswa membaca materi buku digital, ya. Saya memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan tugas secara individual. Kemudian di saat tatap muka itu hanya berlangsung 40 menit, ya. Jadi 40 menit itu saya memaksimalkan bagaimana proses pembelajaran dari rumah yang sudah dipelajari peserta didik, kemudian di sekolah siswa berkelompok mendiskusikan hasil diskusi secara individu, kemudian melakukan kegiatan presentasi dari hasil yang telah mereka pelajari. Ya, ini jadi saya menggunakan model flipped classroom. Ini hasil kemampuan literasi lingkungan, ya. Literasi lingkungan itu mencakup beberapa domain, teman-teman. Ada domain pengetahuan, ada domain sikap, dan ada domain perilaku. Ya, ini hasilnya. Untuk pengetahuan itu masih memang domainnya yang paling tinggi itu domain sikap dan perilaku dibanding dengan pengetahuan. Yang di pengetahuan juga memang penyebabnya apa? Ini salah satu Puspalangka yang ada di Bengkulu. Walaupun salah satu Puspalangka, ternyata siswa saya itu banyak yang belum mengetahui, bahkan melihat secara langsung bunga bangkai, walaupun perlu diketahui jarak area konservasi dari sekolah saya hanya kurang lebih 4 km atau ditempuh kurang lebih dengan kendaraan bermotor itu 5 menit saja. Jadi saya mencoba untuk mengadopsi, ya, mengembangkan sumber belajar yang ada di sekitar saya untuk materi ini dalam rangka harapan saya apa? Adanya rasa sikap peduli terhadap lingkungan, kemudian adanya perilaku yang baik terhadap Puspalangka tersebut kepada peserta didik saya. Ini hasilnya itu 55% itu masih kategori tinggi dan 41% itu siswa itu kategori sedang hasil gambaran literasi lingkungan di SMP Negeri 1 Kepahyang. Kemudian kesimpulannya, buku digital yang dikembangkan itu sangat layak dengan persentase kelayakan materi 96,09% dengan kelayakan media 97,11%. Kemudian capaian literasi lingkungan siswa adalah 59% tinggi dan 41% sedang. Revi, mohon maaf waktunya 3 menit lagi ya Pak. Oke. Ini saran, ini perlu adanya pengembangan. Kemarin saya menggunakan aplikasi 3D Page Flipped, ya. Perlu adanya pengembangan buku digital ini berbasis Android dengan memanfaatkan kearifan lokal. Kemudian pembelajaran inovatif untuk menumbuhkan literasi lingkungan dengan memanfaatkan TIK. Kemudian capaian literasi lingkungan untuk skala yang lebih luas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Revi. Terima kasih atas paparannya terkait dengan buku digital Bunga Bangkai. Selain menumbuhkan rasa cinta lingkungan,
Bapak juga mengangkat kearifan lokal ya Pak ya, kekhasan lokal, apalagi ini adalah Puspalangka di daerah tertentu yang jarang ditemui di Indonesia ya Pak ya. Iya, Pak. Sehingga bisa menumbuhkan awareness pada siswa bahwa di sekitar kita ada loh bunga langka ini bisa menjadi bahan ajar, bahan pembelajaran tentang tumbuhan. Iya, Juga Pak. bisa meningkatkan rasa cinta lingkungan, bagaimana sih kita punya kebanggaan bunga bangkai ini, seperti itu ya Pak ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain bisa terinspirasi dari Pak Revi untuk menyusun hal yang sama atau yang mirip atau yang mungkin lebih advance lagi untuk mengangkat kearifan lokal di daerah sekitarnya untuk dijadikan bahan pembelajaran. IPA luar biasa Pak. Iya, Pak. Baik Pak Revi, kita masuk ke sesi diskusi. Pertanyaannya saya belum menemukan. Oh, ini ada dari Ibu Siti Rahayu. Bunga bangkai mekarnya setiap waktu atau tidak Pak? Katanya. Iya. Nah, untuk informasi, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, Puspalangka bunga bangkai ini mekarnya sangat susah Pak. Untuk dari penanaman itu dibutuhkan sekitar 3-4 tahun baru dia tumbuh bunganya. Dalam 1 tahun belum tentu dia berbunga Pak. Bisa 1 tahun sekali atau bahkan 2 tahun sekali Pak. Itu tidak bisa, apakah bisa dikembangkan di tempat lain atau gimana Pak? Ya, baik Pak, untuk pertanyaannya. Jadi bunga bangkai itu sudah bisa dibudidayakan karena dia termasuk dalam tumbuhan talas-talasan. Jadi dari umbi, bagian umbi kalau kita potong-potong itu bisa menjadi individu baru. Nah, tetapi bunga bangkai ini kan puspalangka. Untuk mengembangbiakan atau budidayanya perlu izin dari konservasi Pak. Jadi tidak semua orang bisa menanam bunga bangkai di area tertentu Pak. Oke, ada perlakuan khusus nggak Pak untuk menumbuhkan bunga bangkai ini Pak? Bisa diulangi Pak? Ada perlakuan khusus tidak dalam menumbuhkan bunga bangkai ini? Oh, perlakuan khusus, baik Pak. Dalam pengembangan budidaya bunga bangkai itu sebenarnya tidak ada perlakuan khusus. Yang penting kondisinya sesuai dengan kondisi di alam Pak. Jadi Oke. Iya ya Pak. Silakan Pak, lanjut Pak. Nah, jadi sebenarnya banyak teknik yang bisa digunakan untuk dalam hal budidaya bunga bangkai ya. Salah satunya dari umbi ya. Dari umbi itu saja bisa dipotong-potong, tadi saya ceritakan bisa tumbuh ya beberapa tumbuhan bunga bangkai. Kemudian sekarang juga sedang dikembangkan untuk kultur jaringan, Pak. Dari kemarin dari area konservasi kita itu sudah bekerja sama dengan LIPI. Tapi kendalanya apa? Memang perlu kondisi yang sesuai di alam. Di LIPI itu kemarin sudah melakukan penelitian tentang pengembangbiakan secara kultur jaringan. Tetapi waktu ditanam di alam itu hanya sebagian kecil saja yang tumbuh, Pak. Itu yang masih kendalanya. Oh, seperti itu, baik. Baik, pertanyaan satu lagi Pak dari Ibu Deborah. Pembuatan buku digital ini menggunakan aplikasi apa Pak? Oke. Aplikasi yang digunakan itu adalah 3D Flipgrid, sama dengan menggunakan yang disampaikan Ibu Petri tadi ya. Itu awalnya pakai itu Pak, karena di akhir ini sebenarnya saya tadi di laptop satu sudah ada previewnya tapi nggak bisa ditampilkan. Untuk yang sekarang ini harus berbayar. Yang kemarin alhamdulillah waktu saya riset itu masih free Pak. Kalau sekarang berbayar. Kalau memasukkan video sekarang nggak bisa lagi Pak. Kalau sebatas teks masih bisa. Oke, berarti harus berbayar ya Pak, harus beli lisensi ya Pak? Iya betul Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Revi atas paparannya. Karena keterbatasan waktu saya harus akhiri sesi diskusinya di kesempatan kali ini Pak. Baik Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pemaparannya. Saya informasikan Bapak Ibu presenter, jika Bapak Ibu berkenan silahkan Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di YouTube channel yang belum terjawab. Atau dari tadi juga banyak Bapak Ibu partisipan yang bertanya tentang kontak Bapak Ibu, mungkin ingin bertanya lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu memberikan alamat email di chat YouTube, jangan nomor handphone, tapi silakan cantumkan alamat email Bapak Ibu yang bisa dikontak oleh para audiens semua. Baik, Bapak Ibu, sesi diskusi